Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sidul Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tutorial servis tune up mobil injeksi. Kebetulan untuk mesin mobil ini ada keluhan mesinnya nyendat. Dihidupkan mudah, tapi dibuat jalan untuk gigi 2 atau 3 ditancapkan suka merebet atau nyendat atau kemelidik. Nanti kita coba perbaiki, insya Allah hilang untuk suara kemelidik dan juga nyendatnya. Terima kasih. Sementara kita lepas semuanya soket yang menancap di koil. Kita lepas satu persatu, pelan-pelan, jangan sampai patah ya. Kebetulan ada klem cara melepasnya seperti itu dengan tang jepit atau tang cucuk. Kita lepas, kita amankan kabel-kabel soketnya agar tidak mengganggu dalam pekerjaan kita membersihkan nozzle atau membersihkan busi ya. Sementara kita melepas satu persatu soket yang menancap di koil dan juga yang menancap di nozzle, dan juga yang satunya ini tadi menancap ke heater oksigen yang di manifold ya. Kita lepas baut yang mengikat pipa nozzle, ada baut 12an, lepas dulu. Ada 2 baut ya. Baut 12 pelan-pelan, kalau tidak pelan-pelan ini karena mudah patah. Kita lepas satu persatu. Bautnya ada 2. Ini buat penyangga pipa nozzle, atau bisa kita sebut baut pangkon nozzle. Ini sementara jangan dilepas, biarin di situ aja kan, nggak mengganggu. Nozzle dibiarkan di situ aja, nanti dibersihkan satu persatu. Kalau lepas mungkin cuman bensinnya keluar atau bahan bakarnya keluar. Oke, untuk selanjutnya kita buka pangkon atau penyangga koil. Oke, kita buka koil satu persatu dengan menggunakan kunci 10 mm. Ada 4 baut yang harus kita buka. Oke, kita buka satu persatu pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa, karena untuk spare part semuanya sangat vital, sangat penting, jadi jangan sampai patah atau rusak. Hati-hati dalam pengerjaan, harus maksimal. Kita buka satu persatu untuk koil. Oke, koil nomor 4 sudah cabut, kemudian nomor 3 cabut, nomor 2 dan juga nomor 1 sudah cabut. Taruh di tempat yang aman agar tidak berbenturan dengan benda keras, karena harga
Kemudian cari kunci busi, ukuran kunci busi 16 mili panjang, seperti juga punya Avanza. Jadi bisa cari kunci yang kecil atau panjang. Oke, kita buka dulu filter udara. Ini filter udara juga kita bersihkan dulu, lepas dulu. Nanti selanjutnya buka busi. Sebentar kita melepas filter udara dulu, dibersihkan. Mesin tampak kotor, nanti dibersihkan sekalian. Mesin dibersihkan yang bersih biar enak dipandang mata. Itu kunci panjang, kunci 16 pakai sambungan bengkok. Oke, kita buka nomor 4 dulu. Kemudian cara nyabutnya dengan koil tadi. Caranya kalau sudah kendor businya, kita tancap dengan koil, nanti bisa lepas, bisa dicabut. Oke, untuk nomor 3 kita lepas. Satu persatu busi, itu caranya. Tancapkan, diambil. Oke, tancapkan lagi nomor 3. Nah, diambil lagi. Oke, tancapkan lagi nomor 2. Diambil lagi. Kita tancapkan lagi nomor 1. Diambil, nanti dibersihkan satu persatu untuk businya. Atau kalau memang sudah terlalu pendek dan juga warna hitam pekat, itu kita ganti aja. Karena untuk busi ada tenggang waktu masanya. Kita bersihkan untuk ruang bakar dengan pembersih khusus injeksi. Beli di toko, injection cleaner. Kita bersihkan biar kotoran yang di dalam lumpur. Nanti kita kasih cairan ini satu persatu. Untuk ini lubang nozzle kita kasih dulu karena di situ juga kotor, debu-debu yang masuk dari filter. Kita masukkan. Kemudian untuk lubang busi kita semprot satu bawah satu.
ruang bakar. Nanti tunggu sekitar 2 jam 3 jam atau lebih lama lebih bagus, 1-2 jam 3 jam gak apa, 4 jam lebih bagus. Oke, masukkan, biarkan kotorannya biar lepas semua dari dinding ruang bakar, seperti pada piston atau pada kantong, mungkin juga pada silinder head. Kita masukkan semuanya untuk cairannya sampai muntah, sampai cairannya keluar. Untuk kendala mobil ini kemelidik, bahasanya apa ya, berbet. Mobil ini nyendat kalau untuk dibuat jalan. Transmisi masuk ke gigi 2 itu arah nanjak, itu nyendat mobilnya. Kalau bahasa Jawanya itu kemelidik. Insya Allah setelah dibersihkan ini normal lagi. Mobil ini berebet atau nyendat, makanya kita tune up seperti ini. Nanti kita scan juga, kita bersihkan kode-kode yang mengakibatkan cek engine-nya. Bersihkan semua. Keperluan mobil ini yaitu pada saat masuk gigi 2 atau 3 senangnya berebet atau tenaga kurang kuat, jadi membuat ragu-ragu untuk driver mengemudikan mobil ini, takut nanjak nanti nggak ke atas kalau jalannya menanjak. Jadi mending ini servis, nanti tarikan normal lagi seperti baru. Ini tancapkan satu persatu. Habiskan untuk cairannya biar enggak ada kotoran lagi. Kalau nggak ada kotoran, insya Allah semuanya bersih. Nanti tarikan bisa kencang lagi, nggak ada namanya nyendat. Oke, kita masukkan intek juga untuk cairannya, karena biasanya intek itu juga kotor karena kena debu. Kupu-kupunya kita buka biar masuk cairannya. Oke, untuk nozzle juga kita kasih cairan bersih ini. Langsung bersih, untuk kotoran langsung lepas. Kita bersihkan sama angin kompresor, semprot sama angin kompresor, langsung bersih.
Oke, kita bersihkan. Filter udara. Kemudian kita pasang lagi businya satu persatu karena sudah dibersihkan. Untuk cairan yang di dalam ruang bakar tadi dihisap keluar dengan vakum, ada di vakum sama kompresor hisap. Cairan yang ada di dalam tadi dihisap keluar semua biar nanti sensor heaternya nggak nyala, nggak menyebabkan jagannya nyala. Oke, untuk busi kita pasang satu persatu. Ini sementara nozzle kita pasang. Untuk baut penyangga 12an tadi, kunci 12 mili. 12an. Kira-kira kalau mengencangkan bautnya, karena di bawah dari penyangga pipa nozzle ada sejenis plastik untuk penahan peredam getaran agar tidak patah untuk nozzle, seperti atom atau mika. Cuma kita tancapkan lagi untuk soket-soketnya nozzle. Oke. Sekarang filter kita pasang, filter udara kita pasang. Oke, karena tadi sudah dibersihkan, sementara tidak usah kita ganti karena masih bagus, karena baru kemarin mungkin baru diganti. Agak susah ini untuk masang lagi, tugasnya sangat kuat untuk klem pipa filternya, pipa hose filter ya, berat sekali pemasangannya. Nah, sulit, pakai tang jepret mungkin bisa. Ini dulu diambilkan kunci tang jepret, jadi kalau pakai tang jepret mudah.
ini tang jebret udah datang. Kalau menggunakan alat yang khusus semuanya jadi mudah. Nah, udah kan, tinggal tancap. Oke, masukkan, buka lagi. Kurang, kita masukkan lagi. Pekerjaan jadi ringan bila memakai alat yang spesial. Oke, berikutnya untuk pakai tang jepit nggak apa-apa. Oke, masuk saudara. Oke, tuh pemasangan memang agak sulit ini. Oke, masuk. Kemudian pipa sentrifugal kita pasang. Langsung aja kita restart yang namanya echo agar tidak terjadi cek engine nyala. Langsung saja kita restart. Biasanya mungkin ada permasalahan sedikit-sedikit gitu, nanti kita cari, tapi biasanya juga enggak. Yang penting kita lakukan sesuai prosedur agar mobil normal kembali seperti sedia kala. Oke, kita restart, kita scan apakah ada kendala dalam pemakaian selama sekitar 3000 kilo ini. Apakah ada yang error ataupun ada yang trouble, kita scan. Kalau nihil berarti nihil, kalau masih nyala berarti ada masalah. Sementara sudah bunyi mesin, jangan digas dulu, kita tahan aja agar mesin rata. Oke, kita masukkan lagi, kita cek satu persatu apakah ada yang kurang beres. Kita cek untuk soket nozzle dan juga soket coil tadi, kita hidupkan lagi. Oke, sudah nyala mesinnya. Cek engine selesai, nggak nyala lagi. Tadi nyala karena mungkin kotoran yang dari dalam ruang bakar itu mengganggu sensor heater yang di exhaust manifold. Oke, udah normal lagi, dan juga mesin yang nyendat sudah hilang. Sementara dalam keadaan stasioner, nggak jalan, sudah siap. Oke, kita bersihkan mesinnya, kita bersihkan dari debu-debu biar enak dipandang mata. Oke, proses pembersihan mesin kita bersihkan dengan sikat gigi, tapi pakai pembersih, nggak pakai air ya. Kalau pakai air bisa berbahaya karena ini
semua pakai elektrik dan semua sensor masuk ke ECU. Kalau terkena air atau embun nanti bisa sistemnya error, mesin mungkin nggak bisa bunyi atau cek engine tetap nyala karena kena air. Pakai pembersih semua dibersihkan biar enak dipandang mata karena perbaikan sudah selesai, mesin normal lagi seperti semula. Oke, kita bersihkan satu persatu. Untuk manipolin kita gosok dengan pembersih dari debu-debu dan juga mesin-mesin yang kelihatan, bersihkan semua. Kelihatannya tadi yang benar-benar kotor tuh AC, tadi kotor banget. Dan juga itu cylinder head yang kotor. Nah, sikat pelan-pelan, cari bahan yang kecil seperti kuas kecil. Daerah-daerah yang sulit dijangkau kita bersihkan pelan-pelan agar bisa bersih sempurna. Ya, nanti setelah dibersihkan mesin akan mengkilat juga bersih sempurna seperti keluar dari dealer. Mesin kita bersihkan semuanya dari kotor-kotoran, dari sisa oli ataupun dari jenis-jenis kotoran mesin lah, itu kita bersihkan. Tapi saran saya jangan sampai pakai air, oke? Pakai pembersih yang khusus untuk membersihkan mesin. Ada itu bahan untuk membersihkan mesin, beli di toko mobil pembersih bagian luar mesin ada sendiri, ada cairannya. Oke, kita bersihkan itu kompresor AC. Kotor banget kompresor AC karena mungkin pengisian yang kemarin tuh pada saat mengisi ada cairan dari kompresor, oli kompresor ada yang belepotan di situ. Juga mungkin pada saat pengisian freon. Sabar saja, kita bersihkan satu persatu agar bisa maksimal dan juga enak dipandang mata. Bersihkan semua biar mengkilat nanti. Oke, kita bersihkan. Itu dinamo isi kita bersihkan. Terus kita tiup sama kompresor bersih semua. Fungsinya kita membersihkan sesuatu di bagian atas mesin ini, bukan hanya membersihkan kotoran, karena kalaupun nanti kita hidupkan akan kelihatan ada bocor oli dari mana,
kalau kita tidak bersihkan, kita tidak akan sulit tahu mana letak dari kebocoran oli. Makanya kita bersihkan satu persatu. Lihat tampilan mesin nanti dari sebelumnya tadi sangat kotor sekali, karena memang mesin tempatnya kotor, tapi kalau bisa jangan sampai kotor. Nah, bisa kita bersihkan satu persatu, bisa. Lihat aja nanti hasilnya istimewa. Kita bersihkan, tetap kita bersihkan, kita cari yang masih kotor yang mana. Pokoknya caranya jangan pakai air. Kalau ada yang kandungannya air, bisa cek engine nyala terus nggak mau mati. Kita bersihkan. Oke, hampir selesai pembersihannya. Nah, caranya seperti ini, sepele. Servis mesinnya sudah selesai kok, masih dibersihkan loh. Kalau kotor lama-kelamaan, kotoran itu kan mengganggu cara servis kita, seperti soket-soket itu kalau kena kotoran susah dilepas. Tapi kalau bersih semuanya mudah dilepas, juga mudah dipasang, dan juga jarang ada kendala. Oke, sekarang sudah saya bersihkan. Gimana tampilannya? Asik sekali, mengkilat seperti baru mesinnya. Oke, sehat karena bersih semua, sudah rapi, mesin sudah enteng tarian, nggak nyendar lagi, juga nggak ada suara gembledek, dijamin nyaman lagi. Oke, perbaikan sudah selesai. Sampai jumpa lagi di video-video kami situ channel untuk berikutnya. Tetap semangat untuk berkreatif, untuk berkreasi.